isu strategis daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Dompu, yaitu masih tingginya angka kasus stunting di wilayah Kabupaten Dompu yang merupakan fokus kesejahteraan sosial. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Kondisi stunting tidak dapat dikembalikan, namun dapat diperbaiki dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia 2 tahun. Angka prevalensi stunting Kabupaten Dompu cenderung mengalami penurunan dari periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Meskipun pada tahun 2017, prevalensi stunting di Kabupaten Dompu sempat mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 8% dari prevalensi stunting tahun sebelumnya. Perbedaan yang cukup signifikan angka stunting ini disebabkan oleh perbedaan pola perhitungan setiap tahunnya. Pada grafik capaian angka stunting, dapat kita lihat bahwa secara umum dalam waktu kurun 5 tahun, Kabupaten Dompu berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,68% dari angka prevalensi stunting tahun 2016 sebesar 30,3% menjadi 25,62% pada tahun 2020. Meskipun demikian, angka stunting di wilayah Kabupaten Dompu masih tinggi dan wajib menjadi perhatian untuk dapat lebih meminimalisir terjadinya kasus stunting saat ini. Berdasarkan grafik capaian angka stunting tersebut, maka realisasi capaian indikator kesehatan yang akan dicapai pada 6 tahun ke depan dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Pada kondisi awal, prevalensi stunting mencapai angka 18,72%. Kemudian pada tahun 2021, kasus stunting diharapkan berkurang menjadi 17,95%. Pada tahun 2022, capaian indikator kasus stunting diharapkan berkurang menjadi 17,1% dan semakin berkurang menjadi 16,25% pada tahun 2023. Dan seterusnya, hingga kondisi akhir mencapai penurunan kasus stunting sebesar 14%. Kasus stunting dalam kurun waktu 6 tahun sesuai RPJMD diharapkan dapat berkurang 4,72%. Menganalisis isu menggunakan teknik analisis isu 5W+1H. Isu yang sedang terjadi adalah prevalensi stunting pada balita masih tinggi. Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Dompu tahun 2020, prevalensi stunting di Kabupaten Dompu yaitu sekitar 24,91%. Sedangkan pada tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Dompu mengalami penurunan sekitar 10,61% menjadi 14,30%. Untuk dapat mengetahui penyebab-penyebab yang mengakibatkan tingginya angka stunting yang mencapai angka 24,91% dapat kita lihat pada fishbone diagram. Yang pertama, faktor metode, yaitu penyuluhan dan konsultasi kurang menarik, dan kesalahan dalam pelaporan. Yang kedua, faktor mesin, yaitu alat kesehatan yang digunakan masih terbatas. Yang ketiga, faktor manusia, yaitu cakupan ASI eksklusif yang rendah. Kemudian, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pedoman gizi seimbang. Kemudian, penyebaran nakes belum merata, dan PHBS kurang diterapkan. Yang keempat, faktor lingkungan, yaitu masih relatifnya pernikahan muda perempuan di bawah usia 21 tahun. Kemudian, kurangnya dukungan dan pengetahuan keluarga terkait dengan gizi. Kemudian, sanitasi yang memadai baru 87% dan MCK yang masih kurang hygiene. Yang kelima, faktor pengukuran, yaitu kurangnya peningkatan kapasitas kader. Kemudian, jarak yang ditempuh ke pusat pelayanan kesehatan relatif jauh. Dan yang terakhir, faktor material, yaitu kurang optimalnya penggunaan media dalam konsultasi gizi dan kohort gizi buruk KMS buku KIA belum terpenuhi semua. Untuk mengatasi permasalahan stunting tersebut, gagasan kreatif yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, mengoptimalkan pelayanan posyandu. Yang kedua, mengadakan pelatihan kanting atau kader anti-stunting. Yang ketiga, membuat pengadaan stunting kit untuk mengoptimalkan BPB atau Bulan Penimbangan Balita. Yang keempat, mengoptimalkan pelayanan konseling gizi secara mobile. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.